Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan dengan bab 2 yaitu termokimia. Standar kompetensi memahami perubahan energi dalam reaksi kimia. Kompetensi dasarnya tujuan belajar bab ini adalah agar dapat mendeskripsikan perubahan entalpi suatu reaksi, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, serta menentukan delta reaksi berdasarkan percobaan, hukum Hess, data perubahan entalpi pembentukan, dan data energi ikatan. Ya, kita mulai dengan termokimia. Termokimia, kalau dilihat asal katanya, term itu artinya adalah kalor atau panas. Kimia ya reaksi kimia. Jadi termokimia adalah bagian ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang termokimia ini, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan. Sistem adalah reaksi atau proses yang sedang kita pelajari perubahan energinya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem atau yang membatasi sistem, yaitu dengan apa sistem tersebut berinteraksi. Contoh misalkan reaksi antara kapur tohor CaO dengan H2O. Nah, ini akan bereaksi menghasilkan CaOH 2 kali. Nah, sambil melepaskan panas ya. Jadi kalau kita melakukan percobaan ini akan kita bisa amati ternyata tabung reaksinya misalkan jadi panas gitu ya. Nah, yang jadi sistem adalah reaksi antara CaO dengan H2O. Sedangkan yang jadi lingkungan adalah apabila dikerjakan dalam tabung reaksi, ya tabung reaksi adalah lingkungan. Serta udara di sekitarnya. Itu termasuk lingkungan. Nah, akan kita pelajari lebih mendalam tentang sistem. Ya. Nah, kita kenal ada 3 jenis sistem. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Yang dimaksud dengan sistem terbuka apabila dapat mengalami pertukaran materi, zat berarti, dan energi dengan lingkungan. Contoh misalkan kalau kita lihat gambar ya. Nah, yang gambar pertama ini merupakan sistem terbuka. Ya. Jadi misalkan saat ini kalau ada yang berupa gas, nah ini bisa menguap begitu ya. Berarti ada terjadi pertukaran materi. Ya. Serta kalau misalkan katakanlah ini misalkan asalnya panas, mungkin lama-kelamaan ini bisa jadi dingin karena ada pertukaran energi dengan lingkungan. Ya. Yang kedua, sistem tertutup. Dapat mengalami pertukaran energi. Jadi misalkan kalau asalnya larutannya panas, misalkan berubah menjadi dingin, tetapi tidak akan mengalami pertukaran materi dengan lingkungan. Ya. Nah ini kita lihat gambar yang kedua. Ya, wadah tersebut tertutup gitu ya. Kalau perubahan energi ini bisa berubah panas atau dinginnya. Tetapi materinya kalau misalkan katakanlah ada gas ke sini ya, sekalipun ini menguap, tentunya tidak akan keluar ya karena ini tertutup. Nah, yang ketiga sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi di sini tidak dapat mengalami pertukaran materi dan pertukaran energi dengan lingkungannya. Contohnya di sini adalah termos misalkan ya, itu sistem terisolasi. Nah, pertukaran energi antara sistem dan lingkungan itu dapat berupa kalor begitu ya, panas begitu. Atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif ya kita katakan kerja. Berikutnya hukum 1 termodinamika. Ini merupakan asas kekekalan energi ya. Jadi energi tidak berubah totalnya ya. Sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Kalau kita rumuskan dapat dituliskan delta E sama dengan Q plus W. Di mana delta E adalah perubahan energi dalam. Q adalah kalor ya. Rumusnya yang sering kita kenal ya MC delta T ya.
Dan Q ini akan bernilai positif kalau sistem menerima atau memerlukan kalor. Dan Q ini akan bernilai negatif apabila sistem melepas atau menghasilkan kalor, begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan sistem menerima kalor, berarti arah Q-nya ke dalam, berarti ya. Nah, itu positif. Sedangkan kalau sistem, ya dari sini, melepas kalor, berarti ke arah luar, ke situ, Q-nya negatif. Berikutnya, W adalah usaha atau kerja. Rumusnya adalah P dikali delta V. P di situ tekanan, delta V-nya adalah perubahan volume. Ya. Nah, kalau di sini juga sama. W itu akan bernilai positif kalau menerima kerja. Ya. Jadi kalau sistemnya ini menerima kerja, jadi arahnya masuk juga gitu ke sistem. Ya, itu positif. Dan W akan negatif kalau sistem melakukan kerja, jadi ke arah luar. Nah, kemudian kalau percobaan tersebut dilakukan pada tekanan tetap, maka nilai kalor itu sama dengan delta H. Nah, ini istilah yang mungkin baru dikenal ya. Delta H adalah perubahan entalpi. Nah, sedangkan apabila dilakukan pada volume tetap, maka Q akan sama dengan delta E. Karena kalau volume tetap, kita lihat ke rumus ini, delta V-nya berarti 0. Kalau delta V-nya 0, berarti W-nya 0. Kalau W-nya 0, masuk lagi ke sini, ke rumus delta E sama dengan Q plus W, W-nya 0, berarti delta E sama dengan Q. Ya, untuk selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang entalpi, lambangnya H, dan perubahan entalpi. Kalau ada perubahan berarti ada delta, ya, jadi delta H. Gitu. Nah, entalpi adalah besarnya energi yang dimiliki oleh suatu zat, begitu ya. Nah, H sendiri singkatannya dari heat content. Nah, besarnya entalpi suatu zat itu tidak dapat diukur. Ya. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpi. Ya. Jadi kalau diilustrasikan, misalkan katakanlah ada seseorang gitu ya, dikasih uang 10.000 misalkan ya, oleh ibunya katakanlah ya. Nah, kalau suruh nebak, ada berapa uang yang di dompet si anak itu? Tentunya kita nggak bisa tahu. Yang bisa ditentukan adalah perubahannya. Karena tadi dikasih uang 10.000, berarti perubahannya adalah 10.000. Berapa uang di dompet? Nggak bisa tahu. Ya, entalpi juga sama. Berapa entalpi? Nggak bisa diukur. Yang bisa diukur adalah, atau ditentukan adalah perubahan entalpinya. Nah, sekarang masuk ke perubahan entalpi delta H ya, yaitu perubahan kalor, mungkin melepas kalor atau menyerap kalor ya, yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Nah, secara umum bisa dituliskan reaksi, reaktan atau pereaksi, gitu ya, bereaksi menghasilkan produk. Nah, yang disebut dengan perubahan entalpi delta H adalah H produk dikurangi H reaktan, gitu ya. Kita masuk ke contoh soal pertama ya. Suatu reaksi berlangsung pada volume tetap. Nah, ini kata kunci ya. Disertai dengan penyerapan kalor. Nah, kalor ingat Q ya. 200 kJ. Tentukan nilai perubahan energi dalam, berarti delta E. Kemudian kalor, berarti Q. Dan kerja, berarti W. Jawab ya. Dikatakan tadi sistem menyerap kalor 200 kJ ya. Menyerap, menerima. Kalau menerima berarti positif 200 kJ. Kemudian reaksi tadi dikatakan berlangsung pada volume tetap. Berarti W-nya, kerjanya 0 ya. Karena W tadi rumusnya adalah P dikali delta V. Nah, berikutnya, delta E sama dengan Q plus W. Jadi, kalau kita masukkan Q-nya tadi positif 200, W-nya 0 ya. Jadi delta E-nya adalah positif 200 kJ. Contoh soal yang kedua. Suatu reaksi berlangsung pada tekanan tetap. Nah, ya. Sistem menyerap kalor. Nah, berarti Q-nya positif nih, menyerap 100 kJ. Melakukan kerja. Nah, kerja W tadi melakukan berarti negatif 5 kJ ya.
Yang ditanya adalah berapakah perubahan energi dalam, berarti delta E, dan perubahan entalpi sistem tersebut. Nah, kita jawab ya, Q-nya tadi karena menyerap kalor, jadi Q-nya positif 100 kJ. Kemudian W-nya karena melakukan kerja, jadi minus 5 kJ. Nah, kita ketahui tadi rumus delta E, perubahan energi dalam, sama dengan Q plus W. Q-nya masukkan 100 kJ, W-nya minus 5. Jadi didapat positif 95 kJ. Ya. Tanda positif di situ artinya energi dalamnya bertambah sebesar 95 kJ. Nah, kemudian karena reaksi berlangsung pada tekanan tetap, tadi dikatakan, maka delta H sama dengan Q, berarti sama dengan positif 100 kJ. Reaksi kimia berdasarkan perubahan kalornya dibagi dua. Ada reaksi eksoterm ya, dan endoterm. Kalau dilihat asal katanya, X itu artinya keluar, ya, term itu panas. Jadi reaksi eksoterm adalah kalau kalor atau panas mengalir dari sistem ke lingkungan. Ya, kita lihat arah panahnya dari sistem keluar ke lingkungan. Ya, jadi sistem melepas kalor ke lingkungan, begitu. Sedangkan reaksi endoterm kebalikannya, kalau sistem menyerap kalor dari lingkungan. Ya, jadi arahnya dari lingkungan ke sistem. Kita akan pelajari ciri-ciri reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, ya, atau perbedaannya apa aja, ya. Yang pertama, reaksi eksoterm adalah tadi reaksi yang melepaskan kalor, artinya sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm kebalikannya, reaksi yang menyerap kalor, artinya sistem menyerap kalor dari lingkungan. Ciri kedua, karena tadi sistem melepaskan kalor ke lingkungan, sehingga entalpi sistem jadi berkurang karena dilepas. Nah, ditandai dengan delta H-nya negatif. Sedangkan reaksi endoterm, karena sistem menerima kalor dari lingkungan, sehingga entalpi sistem bertambah. Ditandai dengan delta H-nya positif. Ciri ketiga, karena sistem melepas kalor ke lingkungan, melepas panas ke lingkungan, berarti suhu lingkungan jadi naik. Sedangkan reaksi endoterm kebalikannya, berarti terjadi penurunan suhu lingkungan. Karena lingkungan memberikan panas ke sistem. Kalau kita nyatakan dalam bentuk diagram tingkat energi, untuk reaksi eksoterm endoterm ini, dapat kita lihat. Nah, di sini sumbu Y-nya adalah entalpi, begitu ya. Nah, ini untuk reaksi eksoterm ya. Reaksi eksoterm, delta H-nya negatif. Di mana delta H rumusnya adalah H produk dikurangi H reaktan. Jadi supaya menghasilkan negatif, berarti reaktannya harus lebih besar entalpinya ya. Jadi di grafik ini reaktan di sebelah atas, produk di sebelah bawah ya. Nah, kita ketahui reaksi itu pasti berlangsung dari reaktan ke produk. Jadi arah panahnya reaktan ke produk selalu ya. Nah, jadi kalau reaksi eksoterm, arah panahnya atas ke bawah. Sedangkan reaksi endoterm kebalikannya ya. Delta H-nya itu positif, lebih dari 0. Supaya menghasilkan positif, berarti H produknya di sini harus lebih besar dibanding H reaktan. Jadi produk di sebelah atas, reaktan di sebelah bawah. Arah panah selalu reaktan ke produk. Jadi kalau reaksi endoterm, arah panahnya ke atas. Berikutnya contoh reaksi eksoterm dan endoterm. Ya. Contoh reaksi eksoterm misalkan reaksi tadi antara kapur tohor dengan air, gitu ya. Nah, misalkan mula-mula suhunya 25 derajat Celcius. Setelah bereaksi, akan terjadi kenaikan suhu lingkungan. Karena ini reaksi eksoterm, ya, sistem melepas panas ke lingkungan. Jadi terasa panas begitu, ya, tabung reaksinya, larutannya. Jadi 70 derajat Celcius misalkan. Tapi lama-kelamaan ya akan turun lagi, misalkan jadi 25 derajat Celcius, ya.
Sedangkan contoh reaksi endoterm di sini adalah misalkan reaksi antara barium hidroksida dengan amonium klorida. Ya. Nah, kalau dilakukan dalam tabung reaksi, nanti ini tabung reaksinya akan terasa dingin, gitu ya. Contoh yang kedua, eksoterm, reaksi antara besi dengan belerang. Nah, reaksi ini memang tidak segera bereaksi, tapi perlu pemanasan dulu hingga campuran mulai berpijar ya. Setelah itu tidak diperlukan pemanasan lagi, begitu ya. Berarti ini reaksi ini tidak memerlukan panas, begitu ya. Sedangkan reaksi yang endoterm, contohnya CuCO3, begitu ya. Nah, reaksi ini hanya berlangsung selama dipanaskan. Artinya, reaksi ini memerlukan kalor. Berarti reaksi endoterm. Contoh reaksi lainnya adalah, misalkan ya, proses mengembun, membeku, itu contoh reaksi eksoterm. Sedangkan proses menguap, mencair, itu termasuk reaksi endoterm. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di diagram kalor, ya, kalau prosesnya di atas ke bawah, ya, dari sini, itu termasuk reaksi eksoterm. Sedangkan kebalikannya, kalau prosesnya dari bawah ke atas, termasuk reaksi endoterm. Ya. Nah, termasuk contoh lain, misalkan pakaian basah dijemur menjadi kering. Ya, ini kenapa menjadi kering? Ya, karena penguapan. Ya. Nah, menguap termasuk endoterm. Contoh lain, air keringat menguap ketika olahraga. Menguap, ya sama, endoterm. Ya. Kemudian besi meleleh ketika pengelasan. Contoh reaksi lainnya, misalkan ya reaksi eksoterm. Kalau ada pelarutan asam atau basa, contoh misalkan asam sulfat dilarutkan dalam air atau NaOH dilarutkan dalam air, nah itu termasuk eksoterm. Contoh lainnya adalah penetralan. Penetralan berarti antara asam dan basa. Misalkan HCl plus NaOH menjadi NaCl plus air, itu eksoterm. Reaksi contoh lainnya adalah reaksi pembakaran. Ya, yang namanya pembakaran tuh memerlukan oksigen. Nah, ini juga sama, pasti ini menghasilkan panas. Contoh lain, misalkan respirasi, sebetulnya itu juga sama, reaksi pembakaran. Ya, kita menghirup oksigen, jadi plus O2. Ya. Kemudian besi berkarat juga sama, termasuk reaksi eksoterm. Sedangkan reaksi endoterm, kalau ada reaksi yang menyangkut energi ionisasi. Ya. Energi ionisasi sudah dikenal di kelas 10 ya. Energi yang diperlukan. Nah, di sini udah jelas diperlukan berarti endoterm ya untuk melepas elektron dikatakan di situ ya. Jadi Na menjadi Na+ sambil melepaskan elektron. Nah, contoh reaksinya seperti itu ya. Kemudian reaksi menyangkut energi ikatan atau atomisasi ya. Jadi di sini misalkan asalnya molekul wujudnya gas menjadi atomnya dalam wujud gas. Nah, itu menyangkut energi atomisasi. Kemudian contoh lain adalah reaksi fotosintesis. Nah, ini kebalikan dari respirasi. Jadi termasuk reaksi endoterm.